Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pengopi anggur? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, lama sekali saya udah nggak ngupdate video karena memang sengaja sih. Karena memang nggak ada yang mau diupdate apalagi gitu ya. Kali ini saya mau ngupdate tanaman anggur saya yang beberapa pohon itu sudah saya rencanakan untuk dibuahkan. Ada 1 2 3 4 5 6, yang di sini 7 8 9 10. Ada 10 batang yang rencananya saya mau buahkan, dan kali ini udah masuk minggu ketiga pemupukan generatif ya. Dan pemupukan yang saya terapkan, saya hanya menggunakan MKP. Dosisnya saya kocor 20 liter itu saya kasih 6 sendok MKP, yang kemudian saya kocorkan ke masing-masing pohon itu 1 gayung. Nggak tahu itu berapa liter. Dan penyiraman intensif setiap hari saya lakukan sampai media tanam itu basah. Dan saya berani mencoba membuahkan karena saya lihat batangnya ini udah coklat semua, udah berkayu semua, termasuk batang tersiernya sudah coklat semua, walaupun memang ukurannya kecil ya, karena memang dulu ini di awal kayaknya tanaman ini kurang air, jadi tersiernya jadinya kecil-kecil. Ini minggu ketiga saya berikan MKP, dan selama 6 hari ini saya keluar kota, jadi ini nggak sempet saya potesin. Itu ternyata udah muncul banyak sekali bunga, dan ini nanti akan saya buang. Tunas-tunas yang muncul walaupun tersiernya kecil, tapi tunasnya ini muncul, tumbuhnya lumayan besar, dan ini akan saya buangi. Sayang banget sebenarnya ya, udah keluar bunganya tapi tetap saya buangi, karena memang ya belum, menurut saya sih belum saatnya lah dipelihara, karena nggak rata gitu munculnya bunga itu. Ini banyak banget tunas-tunasnya yang membawa bunga, ini bahkan gede-gede banget nih klasternya nih. Ini saya buang saja dulu. Ini varian akademik. Jadi selama saya pemberian MKP itu penyiraman setiap hari intensif sampai betul-betul basah. Rencananya setelah 4 minggu pemberian MKP nanti akan saya lakukan stres air, dan nggak tahu sampai berapa lama nanti proses hingga tercapainya stres air itu. Tapi saya mencoba untuk melakukan, ini ada jamur. Saya mencoba melakukan proses yang ya sesuai aturannya gimana gitu. Saya mau mencoba gimana hasilnya sih kalau anggur ini diperlakukan sesuai dengan sarannya dari para master. Saya akan melakukan stres air untuk tanaman-tanaman saya ini. Kalau untuk usia tanaman rata-rata di 5 bulan 6 bulan, paling tua itu 6 bulan. Kenapa saya berani akhirnya memutuskan untuk mencoba membuahkan tanaman ini? Yang pertama, batangnya ini udah coklat-coklat semua, udah berkayu semua, sudah membelah. Begitu juga dengan tersiernya, itu udah coklat semua, udah banyak juga yang dia membelah ya. Terus kebanyakan daun-daunnya itu sudah menguncup seperti ini.
Saya lupa sih pernah nonton di mana, tapi di situ disampaikan salah satu ciri buah, ciri tanaman yang siap dibuahkan itu salah satunya adalah daunnya itu mulai menguncup. Kecuali varietas Dickson itu daunnya memang kuncup ya. Kalau Dickson ada satu Dickson di sana itu memang kuncup. Dan ini saya tinggal seminggu, saya tinggalkan seminggu, itu tunasnya memang gede-gede sekali, panjang-panjang sekali tunasnya selama seminggu ini. Karena memang terbukti bahwa memang anggur ini butuh air yang banyak. Ini bahkan dari sini sampai sini nih, ini bunganya banyak, gede nih bunganya. Tapi ini tetap saya buang, biarin lah, saya buang aja. Ini bunganya, ada bunganya, saya buangi. Nanti saya mau kumpulin. Ini bunganya gede banget loh. Maksudnya malah tangkainya itu panjang. Nah, setelah 4 minggu, saya target saya pemberian MKP-nya selama 4 minggu. Setelah 4 minggu ini akan saya stres air sampai tercapai. Stres airnya nggak tahu nanti bisa tercapai dalam waktu berapa lama. Dan setelah stres air, baru kemudian rencananya mau dipupuk, baru dipangkas. Ya, kalau menurut ini metode SPAP lah ya. Stres air, stres air, airi jenuh, pemupukan dan pemangkasan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Dan sebelum kemarin saya kasih MKP, itu di media tanamnya saya tambahkan trichoderma. Ya. Di media tanamnya itu saya tambahkan trichoderma seminggu sebelum saya berikan MKP. Nggak tahu apa karena penyiraman yang intensif atau karena pengaruh saya kasih trichoderma ini tumbuhnya jadi luar biasa tunas-tunasnya. Kalau biasanya saya setiap hari keliling ronda motesin tunas-tunas yang muncul, ini saya potesin gini terus. Di setiap tunas air yang tumbuh itu saya potesin. Saya nggak ragu-ragu sih, coba-coba punya sendiri juga, nggak ada yang marah. Nah, ini tunas airnya saya potesin terus. Harapan saya sih, yang ada di otak saya sih, kalau tanaman ini memproduksi nutrisi dan nutrisinya nggak dipakai, tentu dia akan disimpan di batang. Nah, ketika sudah tersimpan di batang, ketika waktunya dia dibuahkan, bisa punya tenaga yang gede untuk mendorong pembuahan. Jadi semua tunas yang muncul selama proses pemupukan generatif ini, semua tunas yang muncul itu saya potesin semua. Sekali lagi, ini metode saya, nggak tahu nanti berhasil atau tidak, jadi jangan mentah-mentah diikuti ya, saya nggak menyarankan. Nah, ini gambarannya nih teman-teman nih, ini tersiernya kecil, cuma segini, tapi tunasnya gede nih. Nah, ini nanti apakah membuktikan bahwa kalaupun tunas tersiernya kecil, walaupun tunas tersiernya kecil, asal nutrisinya cukup, dia akan mampu mendorong tunas yang besar. Karena di sini kelihatan sih, walaupun tunasnya kecil, tapi walaupun tersiernya kecil, tapi tunas air yang muncul, tunas air yang tumbuh yang sepurut itu gede tunasnya, subur nih, gede. Bahkan ini lebih besar dari indukan dari tersiernya sendiri, tunas airnya. Nah, jadi di sini juga saya nanti mau buktikan kalau tersiernya itu batangnya kecil, apakah bisa menghasilkan buah secara maksimal. Karena memang terus terang susah kalau harus
kalau saya sendiri sih terus terang susah kalau tersiernya itu gede-gede kayak punya orang itu yang bagus-bagus, tersiernya gede-gede, rata semua gitu ya. Tapi sebetulnya ada caranya. Di ini yang di varian ini, varian Tamaki ini belum teratur. Ini tersiernya hampir rata. Tadi pagi udah saya potesin tunas air yang muncul. Tersiernya hampir rata, gedenya juga hampir sama. Nah, itu kita akan bahas di videonya selanjutnya. Ini hampir rata ini. Tersiernya besarnya hampir rata. Besarnya. Tumbuhnya juga seimbang. Tapi yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya itu rata-rata kecil-kecil. Adapun yang besar itu cuma beberapa gitu, yang lainnya jadi kecil. Nah, oke teman-teman, ini minggu ini rencana pemupukan pemberian MKP terakhir sebelum saya lanjutkan dengan proses stres air. Jadi rencana hari ini sore nanti mau saya kasih MKP. Nah, sudah itu saya stop penyiramannya sampai saya dapatkan nanti daun-daunnya ini udah menunjukkan tanda bahwa stres airnya tercapai. Nggak tahu entah seminggu, entah 10 hari, entah 2 minggu. Pokoknya akan saya tahan dulu nutrisinya. Stres airnya akan saya tahan sampai betul-betul tercapai. Nah, kalau udah itu baru nanti akan dilanjutkan dengan fase selanjutnya, pemupukan dan pemangkasan. Oh ya, sebagai tambahan, ketika nanti proses ini ya, proses stres air, nanti akan saya tambahkan pupuk kandang. Karena teorinya itu, ini teori dari senior-senior bukan dari buku. Teorinya itu ketika nanti dia seprut, dia membutuhkan nitrogen yang alami. Jadi ketika nanti proses seprut untuk membentuk buah ini membutuhkan nitrogen alami ya, bukan nitrogen buatan. Nah, tapi kalau pemberian pupuk kandangnya nanti serempak dengan proses pemangkasannya, belum terurai itu ininya, pupuk kandangnya belum siap dimakan sama tanamannya. Nah, ini tersiernya kecil, tapi tunasnya gede. Ini saya bisa, ini memungkinkan mematahkan teori tunas tersier kecil nggak akan bisa menghasilkan buah maksimal. Ini kemungkinan bisa untuk pembuktian hal tersebut. Kita lihat besok aja ya. Mudah-mudahan sih berhasil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu update saya kali ini. Mudah-mudahan kedepannya proses tahapan selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Potes. Banyak sekali ini PR-nya. Saya tinggal seminggu ini banyak sekali yang harus saya potes. Karena kemarin saya kasih tugas ke anak saya, siram anggurnya, tapi nggak usah diapa-apain, pokoknya siram aja. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Dan alhamdulillah jika dapat memberi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengklik video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.